Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu karena surat Yusuf sudah selesai dengan ayat 101 ketika Yusuf sudah bertemu dengan keluarga besar, berdoa tawafani muslima wa alhiqni bisolihin, wafatkan aku sebagai muslim dan pertemukan aku dengan orang soleh. Berakhirlah episode Nabi Yusuf. Mengisi kekosongan hari ini, coba kita pelajari hakikat ruh, di mana ruh ini bahasa Arab bentuk tunggal, jamaknya arwah. Jadi kita harus tahu roh itu apa, karena roh itu bagian dari kita. Dan untuk mempelajarinya kita harus membuka Quran berkali-kali. Berarti saya harapkan seluruh peserta mempersiapkan Quran terjemah. Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan ruh? Satu kata banyak tercantum dalam Quran dan hadis, berarti pahami ruh itu sebagaimana Allah berbicara, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Baik, ternyata setelah saya kumpulkan dalam Al-Quran, ruh memiliki 4 arti. Silahkan dibuka surat Asy-Syura, surat nomor 42. Surat Asy-Syura, surat 42. Ayat 52. Bapak-bapak perhatikan kata ruh dalam ayat ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Di situ ada kata-kata ruh. Coba kita lihat terjemahannya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang diwahyukan? Ruh. Kurung buka Quran. Berarti makna ruh nomor 1 adalah Quran. Nama lain dari Quran itu ruh. Jadi ini adalah ruh. Maka kita bisa mengatakan, mari bapak-bapak sehari baca ruh minimal 1 juz. Berarti ruh di sini adalah Al-Quran. Baik. Makna kedua, di surat Al-Mujadalah, surat 59. Kalau tadi surat 42, sekarang maju ke surat 58. Maaf, surat nomor 58. Surat Al-Mujadalah
ayat terakhir. Supaya bapak-bapak paham ayat ini mengomentari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Pada perang Badar, dia berangkat dari Madinah berniat membunuh semua orang kafir yang dia hadapi kecuali bapaknya. Bapaknya dari kota Mekah mempersiapkan pedang, berniat kalau perang Badar meletus, semua orang beriman akan aku bunuh, dan yang pertama kali yang aku bunuh anakku. Nah, jadi bapaknya ingin membunuh anaknya. Bapak saya kafir, tapi itu bapak saya. Nggak mau saya membunuh bapak saya. Perang meletus, terjadi kejar-kejaran bapak dan anak sampai akhirnya anaknya paham. Berarti bapak saya mengejar-ngejar saya karena saya beriman. Balik badan dia hadapi bapaknya hingga akhirnya kepala bapaknya putus. Apa yang dilakukan oleh si anak? Turunlah ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin. Nah, di situ ada ruh. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Jadi orang kalau beriman itu sudah nggak ada sayang-sayangan dengan musuh-musuh Allah, meskipun dia bapak, anak, saudara, kerabat, keluarga. Tapi ingat, ayat ini situasi perang, bukan situasi Rawalumbu. Jadi situasi Rawalumbu jangan dipraktekkan. Oh, saya berarti gak boleh sayang, tidak boleh tunduk, patuh, cinta kepada ayah saya, kan ayah saya kafir. Oh enggak, ini situasi perang. Kemudian mereka itulah orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Nah, kemudian kata-kata roh diterjemahkan di sini langsung, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan. Roh diterjemahkan pertolongan. Berarti kita bisa mengatakan bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah karena mendapatkan ruh dari Allah, maksudnya pertolongan dari Allah. Jadi ruh itu adalah Quran, ruh itu adalah pertolongan dari Allah. Nah, yang ketiga, ruh itu malaikat Jibril. Ini tidak usah kita buka karena ayatnya hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu. Pada malam itu seluruh malaikat turun. Waruhu. Nah, nanti dicek di rumah. Ruh itu malaikat Jibril. Jadi nama lain dari malaikat Jibril adalah ruh. Berarti kita sudah tahu, ruh itu Jibril, ruh itu Quran, ruh itu pertolongan dari Allah. Dan yang keempat, ruh itu nyawa. Dan ini yang paling banyak disebut ruh itu ya nyawa.
Masalah pertama selesai. Kita sudah mengumpulkan kata-kata ruh dalam Al-Quran. Ternyata ruh memiliki 4 arti. Satu kata beragam makna. Nah sekarang, ketika ruh itu artinya nyawa, siapa makhluk ciptaan Allah yang memiliki roh, memiliki nyawa? Ternyata ada 4. Malaikat, jin, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, berarti manusia dan binatang. 4 ini mereka memiliki ruh. Mereka adalah malaikat, jin, manusia, dan binatang. Karena keempat makhluk ini memiliki roh, yang roh itu artinya nyawa, maka berlaku peraturan. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Berarti suatu saat malaikat mati, jin pasti mati, kita mati, binatang juga mati. Jangan kira malaikat tidak mengalami kematian. Nah, konsekuensi karena punya roh. Ini pasal pertama buat 4 kelompok ini. Berhubung mereka punya roh, berarti mereka pasti merasakan mati. Pasal kedua buat mereka, keempat ini, berarti dilarang melukis atau memahat patung makhluk yang memiliki roh. Di kitab Tauhid sudah kita bahas. Man sawwara suratan fihi ruh, siapa yang berani menggambar, memahat patung makhluk yang memiliki roh, kullifa an yanfuha fihi ruh, nanti pada hari kiamat dipaksa untuk meniupkan roh terhadap lukisan-lukisan dan patung-patung yang dia pahat. Walaisa binafihin, padahal dia tidak mungkin bisa meniupkan roh itu. Dan di kitab Tauhid sudah kita bacakan hadis, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-mudahiuna li khalqillah. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah dengan cara melukis dan memahat. Berarti salah besar kalau di Tambun ada yang jualan lukisan. Malaikat Jibril, sosok laki-laki punya sayap. Seandainya betul bentuk Jibril seperti itu, Jibril itu punya roh, tidak boleh dilukis. Termasuk ada pernah saya dilihat di toko lukisan setan. Wah, jadi rambutnya pokoknya gimbal, kemudian matanya lancip, hidungnya bolong, pokoknya menyeramkan. Seandainya setan bentuknya betul-betul seperti itu, setan itu makhluk yang punya roh, tidak boleh dilukis, tidak boleh dipahat. Termasuk melukis manusia, melukis binatang. Melukis tidak boleh, apalagi memahat dalam bentuk patung. Berarti kalau kita memori kitab Tauhid yang sudah kita pelajari, nanti seluruh patung yang pernah dipahat akan dibangkitkan oleh Allah menyiksa para pemahatnya. Berarti kasihan yang memahat patung Liberty, memahat patung lele. Patung lele masih ingat? Di mana? Bukan di Bali, patung lele. Udah hancur. Tapi yang memahat kalau tidak istighfar mohon ampun kepada Allah, si patung lele akan bangkit lagi. Iya, nggak tahu mati atau pokoknya nanti akan nyiksa, gitu aja. Yang ketiga, karena mereka memiliki roh, pasal ketiga, la taj'alu fihi ghardon, jangan jadikan sasaran bidikan panah ketika latihan memanah. Itu nggak boleh. Saya latihan memanah, burung hidup saya ikat,
Kemudian diumumkan siapa yang kena kepalanya hadiahnya umroh. Padahal burungnya hidup, masih punya roh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kedebok pisang, nah silakan, nggak apa-apa. Atau pohon mangga, mangganya banyak, siapa yang kena mangga mana dapat hadiah. Itu boleh karena mangga tidak punya roh, punya nyawa. Baik, masalah kedua selesai. Jadi makhluk yang memiliki roh itu ada 4, menyebabkan kita tidak boleh 3 tadi. Nah, peraturannya 3 tadi maksudnya. Nah sekarang kemudian ada makhluk hidup tapi tidak memiliki ruh. Dia hidup tapi tidak memiliki ruh. Siapa itu di luar 4 ini? Selain malaikat, jin, manusia, binatang. Mereka hidup tapi tidak memiliki ruh. Dalilnya banyak. Di Sahih Bukhari, riwayat Abdullah bin Mas'ud, kunna lanasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami dulu biasa mendengar suara tasbih dari makanan yang sedang kami kunyah. Berarti makanan makhluk hidup. Buktinya mereka bertasbih. Kemudian ketika Rasulullah diracun, paha kambing dibakar, dilumuri racun, sudah dimakan, si paha kambing itu berkata, ya Rasulullah ini masmum, saya sudah dilumuri racun. Loh, paha kambingnya sudah disembelih, sudah mati. Ternyata ketika berubah menjadi bahan makanan yang siap untuk disantap, ternyata paha kambing bisa bicara. Man akala fi qas'atin falahasaha istaghfarat lahul qas'ah. Siapa yang makan di piring, selesai dibersihkan sehingga tidak tersisa, piring itu akan mengistighfarkan orangnya. Nah, berarti piring itu makhluk hidup tapi tidak memiliki ruh. Contoh lagi, hidup tidak memiliki ruh tapi tauhidnya mantap. Surat Maryam, silahkan dibuka. Surat Maryam, berarti surat nomor 19. Surat 19, surat Maryam, ayat 88 sampai 92. Maryam 88 sampai 92. Ayat 88, wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Di dunia ini ada 3 kelompok yang meyakini Allah punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi meyakini Allah punya anak laki-laki bernama Uzair. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Nasrani meyakini Allah punya anak laki-laki bernama Al-Masih. Sementara orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah punya anak tapi perempuan, yaitu para malaikat. Karena Allah punya anak perempuan, sebagai wujud penghormatan mereka kepada Allah, setiap bayi lahir perempuan mereka akan bunuh. Karena yang berhak punya anak perempuan hanya Allah. Baik, laqad ji'tum syai'an idda, ayat 89. Masya Allah, ternyata saya sudah tua ini, nggak kelihatan. Nah, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Sangat mungkar. Akhirnya apa? Takadus samawatu
yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah karena marah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Jadi langit, bumi, gunung tidak terima kalau ada manusia meyakini Allah punya anak. Berarti mereka hidup. Mereka bereaksi sampai-sampai langit hampir pecah. Wa ma yambagi a'anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Rasulullah pernah naik gunung Uhud. Lewat gunung Uhud. Sepulang dari perang Tabuk, beliau bersabda, hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini mencintai kita, maka wajib bagi kita mencintai gunung ini. Berarti gunung Uhud itu hidup. Kemudian ketika Rasulullah naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergoyang-goyang. Beliau bersabda, ya Uhud usbut, wahai gunung Uhud diam. Fa innama alaika nabiyyun, di atasmu ada nabi. Wasiddiqun, di atasmu ada orang yang punya gelar siddiq, yaitu Abu Bakar. Wasyahidan, dan di atasmu ada dua orang yang nanti akan mati syahid, Umar dan Utsman. Berarti gunung Uhud hidup. Begitu ditegur, tiba-tiba gunung Uhud diam. Baik, batu misalnya, inna bi Makkata hajarun la yusallimu alaina. Di Mekah itu ada batu, kalau aku lewat suka mengucapkan salam kepadaku. Berarti itu hidup. Buktinya mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lebih jelas lagi di surat Al-Baqarah. Meloncat ke depan. Surat Al-Baqarah ayat 74. Bukti batu itu makhluk hidup. Ayat 74, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kita lihat terjemahannya di 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang lainnya memancar darinya, ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Nah, kalimat terakhir, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Berarti di antara batu-batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Berarti mereka hidup. Baik, jadi ada makhluk hidup tapi tidak memiliki ruh. Ada juga selanjutnya sudah hidup belum memiliki ruh. Sudah hidup tapi belum memiliki ruh. Ini di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sudah kita pelajari hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis tentang proses penciptaan kita di perut ibu, bahwa 120 hari akan ditiup roh. Nah, siapa makhluk yang sudah hidup tapi belum memiliki roh? Itulah sperma laki dan perempuan ketika bertemu itu sudah hidup, belum memiliki ruh. Nanti ruhnya nunggu 120 hari. Menariknya ada satu pertanyaan, boleh tidak sperma laki dan perempuan belum 120 hari kita bunuh?
Memang ada yang mengatakan, oh boleh. Kenapa? Toh belum punya roh. Tapi ada yang mengatakan, oh gak boleh, itu sudah kehidupan. Meskipun belum memiliki roh, itu sudah hidup. Pendapat kedua lebih kuat karena khawatir kalau diperbolehkan dengan alasan belum memiliki roh, itu membuka pintu celah orang-orang banyak berani berzina. Kenapa? Tenang, gak usah takut hamil. Nanti kita bikin itu janin itu akan gugur, dengan obat ini pasti akan gugur. Akhirnya anak SMA berani mengadakan hubungan badan di luar nikah. Baik, akhirnya kita masuk ruh kaitannya dengan kematian. Nah, ini materi inti, kaitan antara ruh dan kematian. Karena orang disebut mati, innar ruh idza qubida. Roh itu kalau sudah dicabut dari tubuh, berarti yang bersangkutan sudah mati. Kaitan dengan kematian, kita akan bertemu dengan 4 rombongan malaikat. Baik, siapa rombongan pertama kali? Jadi nanti bapak-bapak akan mati, maka akan berurusan dengan 4 rombongan malaikat. Rombongan pertama ditugaskan menenangkan calon mayit. Jadi sebelum dicabut nyawa, kita ditenangkan oleh para malaikat. Ada di surat Fussilat surat nomor 41 ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini terkenal. Di kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan di bab istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami, Tuhan kami adalah Allah, ketika di perut ibu usia 120 hari. Karena di surat Al-A'raf, begitu ditiup roh, terjadi dialog antara si bayi dan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rob kamu? Seluruh bayi akan mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Kembali surat Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Nah, di sini diterjemahkan kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Meskipun terjemahan kemudian mereka istiqomah, itu lebih mantap sebenarnya. Maksudnya kemudian setelah lahir sepanjang hidupnya dia istiqomah, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Apa yang terjadi ketika dia akan mati? Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka sebelum dicabut nyawa. Tugasnya 3. 1. Janganlah kamu merasa takut. 2. Jangan kamu bersedih hati. Menurut ibu-ibu bedanya takut dan sedih apa, Bu? Ini bahasa Indonesia loh, ini bahasa kita. Bedanya takut dan sedih. Dengan bahasa sendiri nggak paham. Masa saya nanya kepada orang Arab? Wah ini Masya Allah. Betul. Takut itu sesuatu yang akan datang.
sedih sesuatu yang berlalu. Kenapa Bapak sedih? Kehilangan duit. Nah, itu. Bukan kenapa Bapak takut? Karena kehilangan dompet 3 hari yang lalu. Itu keliru. Jadi kehilangan dompet sikapnya apa? Sedih. Mau divaksin takut. Nah, itu takut bukan sedih. Melihat jarum. Apalagi kalau divaksin masa SD dulu. Wah, itu anak-anak pasti ketakutan, nangis, banyak yang lari ke rumah. Ternyata sama gurunya diontrok sampai rumah. Diseret. Akhirnya disuntik juga. Jadi sesuatu yang belum terjadi kita takut. Jadi maksudnya apa? Jangan takut dengan kematian, jangan sedih dengan keluarga yang kamu akan tinggalkan. Justru wa absyiru, di sini bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Lewat kematian kamu justru akan dapat surga. Akhirnya calon mayit sudah tidak ada rasa takut, tidak sedih, justru bahagia. Tugas malaikat selesai, naik ke langit, baru malaikat pencabut nyawa. Sekarang malaikat pencabut nyawa itu satu atau banyak? Satu atau banyak? Satu. Ketemu di mana? Ada yang menjawab banyak? Baik, coba untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu di surat As-Sajdah. Meskipun kita semuanya sudah tahu. Ayat 11. Surat 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, malakul maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu. Saya cari kata Israel, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibnu Syaibah dan lain sebagainya tidak ketemu istilah Israel. Sampai Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan wa innama warada hadza min atharin israiliyatin. Istilah Israel itu berasal dari orang-orang Bani Israel yang akhirnya masuk Islam. Fala yajibu alaina an nu'mina bihi, kita tidak diperintahkan untuk mengimani istilah Israel. Kenapa? Karena Allah sudah menyebut tadi di surat As-Sajdah namanya malakul maut. Berarti kita sepakati mulai hari ini malaikat pencabut nyawa malakul maut. Nah, sekarang problemnya banyak atau sedikit? Kita buka surat Wan-Nazi'at. Terjemahan yang pas, terjemahan Departemen Agama yang diterbitkan oleh Arab Saudi. Di sini kurang pas, yang nggak tahu di situ. Coba kita lihat surat Wan-Nazi'at surat 79. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Berarti tugas malaikat untuk mencabut orang kafir. Wan-nasyitati nashta,
demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Berarti mencabut nyawa orang beriman. Di situ malaikat atau malaikat-malaikat? Satu aja. Nah, itu yang tidak pas, karena yang pernah belajar bahasa Arab, naziati itu jamak. Nah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Quran terjemah Departemen Agama yang diterbitkan oleh Percetakan Madinah, itu terjemahnya demi malaikat-malaikat, bukan malaikat. Itu terjemahan pas. Berarti di sini malaikat pencabut nyawa itu malakul maut, dia punya anggota malaikat yang banyak, yang ditugaskan sayap kanan untuk mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lemah lembut, dan ada yang ditugaskan untuk mencabut dengan keras. Berarti malaikat pencabut nyawa jumlahnya banyak. Akhirnya nyawa bapak-bapak dicabut. Kalau di kitab At-Tadhkirah, rasanya dicabut nyawa kasyatin tuslahu indal kusab wa hiya hayyatun, setara dengan kambing dikelupas kulitnya dalam keadaan masih hidup. Berarti sakitnya luar biasa. Maaf, di kitab At-Tadhkirah sampai bab apa? Malam ini sakaratul maut, ya, baik. Ya. Kalau bicara sakaratul maut di kitab At-Tadhkirah, kalau ada orang yang akan dicabut nyawa, maka setan tidak tinggal diam, tidak ridho kalau yang bersangkutan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setan akan datang menjelma sebagai sosok ayah dan ibu kita. Sebagai sosok ibu akan mengatakan, nah, di kitab At-Tadhkirah itu, ai bunayya inna batni laka wi'an, putraku, perut ini tempat mengandung. Wasadilaka sikoan, puting ibu tempat kamu nyusu. Wafahdilaka witoan, paha ibu tempat kamu berpangkuan masa kecil. Mut ala dini nasoro, ayo mati dalam keadaan Nasrani. Jadi bapak-bapak, nanti kalau mau dicabut nyawa, ada sosok mak-mak kita, ibu-ibu, bapak-bapak kita, itu setan. Maka persiapan, mulai hari ini kitab At-Tadhkirah diseriusi, karena itu kaitannya dengan kematian. Dan di kitab At-Tadhkirah ternyata banyak ulama mengalami seperti itu, dan yang diberi contoh Imam Hambali. Padahal Imam Hambali bukan ulama sembarangan. Di kitabnya Ibnul Qayyim I'lamul Muwaqqi'in, itu ada orang bertanya kepada Imam Hambali, kalau ada orang hafal 100.000 hadis sudah berhak disebut ulama? Kata Imam Hambali, belum. Bagaimana 200.000? Belum. 300.000? Belum. Bagaimana kalau 400.000? Nah, batas minimal, kalau dia hafal 400.000 hadis baru berhak disebut ulama. Si penanya penasaran, nyari anaknya Imam Hambali, bapakmu hafal berapa? 600.000 hadis. Berarti kriteria ini Indonesia gak punya ulama. Kalau pakai kriterianya, berarti MUI itu Majelis Ustadz Indonesia, bukan ulama Indonesia. Bapak-bapak kan pernah belajar Arba'in An-Nawawiyah. Itu kitab hadis Riyadul Atfal, kitab hadis taman kanak-kanak. Yang hafal kitab itu 40 hadis itu sudah berhak diberi ijazah taman kanak-kanak. Nah, di Bekasi banyak ustadz belum hafal kitab Arba'in An-Nawawiyah. Berarti ustadz-ustadz di Bekasi itu kelas TK aja belum, PAUD, karena Arba'in An-Nawawiyah belum hafal. Kenapa? Ya nggak tahu, terserah Pak Agus kasih istilah klaster ya. Baik, ternyata Imam Hambali di kitab At-Tadhkirah ditalkin anaknya, malah anaknya dibentak, diusir. Ketika situasi reda, anaknya dipanggil, kemudian yang aku bentak bukan kamu tapi setan yang mengajak aku tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik,
Maka dari kitab At-Tadhkirah, ketika saya menengok anak muda sudah stadium sekian kankernya, akhirnya saya tanya, itu tidak ngasih respon, dia selalu melihat ke arah dinding. Coba saya bisiki ibunya, "Bu, nanti tolong tanyakan keadaan anaknya, itu kenapa selalu melihat ke arah dinding." Ternyata ditanya pelan-pelan, "Lihat apa?" "Lihat nenek." Terus saya tanya, "Nenek dengan anak ibu itu apanya?" "Ini cucu favorit." Akhirnya saya sampaikan, saya tidak berani mendahului takdir, itu setan. Tidak ingin anak ibu mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tolong dikawal dengan baik. Saya tidak tahu kapan akan meninggal dunia, tapi dalam waktu dekat insya Allah. Betul, saya pulang malamnya, akhirnya anaknya meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan. Nah, proses dicabut nyawa ada di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah berarti tidak jauh dari wan nazi'ati gharqa. Surat 75. Ayat 26, 27, 28, 29. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, berarti nyawa itu dicabut dari bawah sampai di tenggorokan, siap keluar lewat mulut. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan, yang mengembalikan nyawa ke kaki lagi. Ketika nyawa di tenggorokan, kalimat berikutnya, dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Jadi bapak-bapak yakin saya mati ketika nyawa sudah di tenggorokan, dan itu puncak sakit dicabut nyawa, sehingga calon mayit akan memperlihatkan ekspresi apanya? Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kalau bapak menahan sakit itu kadang-kadang megang tangan, megang sesuatu, atau gigi atas gigi bawah beradu begitu kuat. Tapi kalau orang dicabut nyawa, menahan rasa sakit ketika betis kanan, betis kiri beradu begitu rapat. Karena ayat ini saya sabar menunggu orang sakaratul maut dari ba'da subuh sampai jam 12 kurang 5 menit. Tepat 12 kurang 5 menit saya lihat betisnya beradu dengan rapat, hitungan detik akhirnya meninggal dunia. Baik. Inilah rombongan malaikat kedua. Baru rombongan ketiga. Siapa? Malaikat sudah mencabut nyawa, akhirnya diserah terimakan. Kalau tidak malaikat rahmat, berarti malaikat adab. Di kitab Riyadus Shalihin di bab taubat, di hadis innaman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'in, orang yang membunuh 99 orang sampai akhirnya fakamulamiah genap 100. Tapi dia bertobat, berjalan menuju negeri yang dia tuju, di tengah jalan dia mati. Kan dua malaikat tengkar. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat, berarti aku yang bawa. Malaikat adab, enggak, dia belum beramal. Akhirnya Allah utus malaikat ketiga untuk menengahi pertengkaran itu, diukur negeri mana yang lebih dekat. Ternyata negeri yang dituju lebih dekat. Akhirnya nyawa itu diberikan kepada malaikat rahmat. Akhirnya malaikat rahmat yang naik ke atas. Baru rombongan malaikat keempat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sudah dibocorkan,
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Karena pentingnya ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Usul Salasah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ada syarah Usul Salasah, 3 perkara penting pokok yang harus diketahui oleh umat Islam. Baik. Nah, sekarang berkenaan dengan ruh. Perlu Bapak ketahui bahwa kuburan itu tempat badan, tulang belulang, sementara alam barzah itu tempat roh. Jadi setelah mati kita punya 2 tempat. Berkenaan dengan badan berarti kuburan, di mana disitulah akan menjadi tulang belulang. Kalau kaitannya dengan ruh, ruh kita ada di alam barzah. Yang mati badan, ruh tidak mati, tetap hidup. Jadi saya ulangi, siapa yang mati itu yang mati badannya, roh tetap hidup. Buktinya, idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijal. Kalau si jenazah sudah digotong, berada di pundak kaum laki-laki, siap diantar ke kuburan, fa in taku solihatan, kalau si mayit itu solih, qaddimuni, percepat aku. Berarti dia tahu badanku sedang dibawa, roh hidup. 70 kafir Quraisy ditumpuk jadi di satu lubang sebelum diuruk pada perang Badar. Rasulullah sempat memanggil satu persatu, wahai Abu Jahal, wahai Syaibah, wahai Utbah, wahai. Apakah kalian sudah mendapatkan janji Allah? Kalian akan mendapatkan siksa. Saksikan janji Allah benar, hari ini kami mendapatkan kemenangan. Ya Rasulullah, kata Umar, dia sudah mati. Kata Rasulullah, mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Berarti mereka hidup. Termasuk kalau Bapak ziarah kubur, salamnya itu kan domir kepada orangnya langsung. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Seandainya roh itu tidak roh itu mati, tentu lafadznya bukan assalamualaikum, harusnya assalamu alaihi. Kemudian bukti yang lain di kitab At-Tadhkirah, orang-orang kalau sudah meninggal dunia, innahum yatazawaruna wa yata'arafuna kama ta'arafa tayr fi asli sajarah. Mereka orang beriman, roh-roh di alam barzah saling bertemu, saling kenal, saling akrab, seakrab burung-burung yang hinggap di atas pohon. Termasuk di kitab At-Tadhkirah, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum minal mauta. Amal perbuatan kalian sesekali Allah akan tampakkan kepada orang tua kalian yang sudah meninggal. Kalau anak-anaknya dilihatkan oleh Allah, lihat anak-anakmu dalam keadaan soleh, istabsyaru, orang tua kita akan bahagia. Kalau tidak, anak-anaknya tidak ada yang beres, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan anak keturunanku sebelum Engkau berikan hidayah sebagaimana hidayah itu Engkau berikan dulu kepada kami di dunia. Bahkan di kitab At-Tadhkirah juga, nanti orang kalau sudah meninggal dunia, tiba-tiba ada orang yang baru mati masuk ke alam barzah. Kalau itu tetangga kita, orang itu akan bertanya, gimana kondisi keluarga saya? Soleh-soleh tidak? Yang ditanyakan kesolehannya, bukan gimana istri saya udah nikah lagi. Itu gak ada pertanyaan begitu. Jadi kesolehan anak keturunan. Selesai, itulah roh yang bisa kita ketahui. Kalau orang Yahudi kan bertanya, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh. Ternyata Rasulullah diperintahkan jangan berikan jawaban rinci. Kulir ruhu min amri robbi. Roh itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kenapa orang Yahudi tidak diterangkan secara rinci? Karena mubadir, menghabiskan energi. Diterangkan rinci pun mereka tetap kafir. Nah, berhubung ini bapak-bapak muslim, hari ini saya terangkan hakikat roh itu apa. Yaitulah roh yang hari ini kita bahas. Ada pertanyaan, saya persilahkan.
Ya, Nah, ketika orang dunia dan dia itu orang beriman, kan dikubur dia dilihatkan nikmat dunia, nikmat surga. Itu Bapak berarti semenjak meninggal pun orang udah tahu kalau tempat dia akan di surga. oh iya betul. Jadi nanti dibuka lagi kitab At-Tadhkirah, orang mukmin dicabut nyawa itu langsung tempatnya di surga diperlihatkan. Kalau di ayat paling mudah, Asiyah ketika menghadapi eksekusi mati kan tidak takut, malah mengatakan Robbi benili indaka baitan fil jannati, ya Allah rumahku di surga ini buatku ya Allah. Minta rumah di surga itu yang dia lihat untukku. Berarti Asiyah itu tidak peduli dengan eksekusi mati, dia fokus kepada rumahnya di surga. Kemudian, tapi kalau mati syahid di medan perang beda. Tidak hanya diperlihatkan tempatnya di surga, saat itu juga langsung dinikahkan 72 bidadari. Jadi yang pengen dapat 72 bidadari itu yang mati syahid di medan perang. Jadi yang husnul khotimah saya tidak berani memastikan 72. Karena sampai sekarang saya tidak dapat riwayatnya. Yang mati syahid itu 72. Iya. Mati syahid cuma masih meninggalkan kewajiban kayak zakat utang atau segala macam itu gimana? Kenapa? Mati syahid cuma masih meninggalkan kewajiban. Oh ya, itu di kitab Riyadhus Shalihin. Inna nafsal mu'min mu'allakun bidainihi hatta yubdo anhu. Roh orang beriman itu tidak akan mendapatkan kenikmatan sampai dia menyelesaikan utang piutangnya. Berarti dia nggak dapat kenikmatan yang menikah dengan Belum. Yugfaru likulli syahidin illa dain. Orang akan diampuni seluruh dosanya termasuk orang yang mati syahid kecuali urusan utang. Utang itu bahasa Arabnya apa? Dainun. Dain itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya duyun. Ada orang dainnya berduyun-duyun. Nah, itu kalau digabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Itu santri kan begitu, suka apa? Nyambung-nyambungin. Ujung-ujungnya jadi apa? Kelakar-kelakar santri kan begitu. Iya. Kenapa? Silakan. Baik. Apakah orang beriman itu dapat siksa? Belum tentu. Tapi siksa itu mungkin ada. Baik siksa kubur atau siksa neraka. Mana buktinya siksa kubur menimpa orang beriman? Buktinya marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah melewati 2 kubur. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Amma ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Penghuni kubur yang pertama enggak beres ceboknya kalau habis kencing. Yang kedua yamsi binamimah, sedang ngerumpi, menjelek-jelekan orang lain. Ini kira-kira 2 penghuni kubur ini muslim atau kafir? Muslim. Kalau kafir gak usah dibahas, itu sudah pasti gitu logikanya. Akhirnya karena dia muslim, Rasulullah menancapkan pelepah kurma. La'alla yukhaffifu anhuma malam yaibasa. Selama pelepah kurma ini masih basah, siksanya berhenti. Tapi kalau sudah kering, lanjut lagi. Apakah perlu ditiru? Tidak perlu. Para sahabat tidak ada yang niru. Akhirnya dikiaskan. Kalau di sana pelepah kurma, sekarang di Indonesia pakai bunga, enggak nyambung juga. Ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat, tidak ada yang meniru sama sekali. Jadi jangan menancapkan pelepah kurma. Termasuk jangan coba-coba saya mau umroh nanti minta oleh-oleh pelepah kurma, nggak bisa. Kenapa? Engkong saya mati habis Pak mabuk-mabukan. Ya silakan istighfarkan aja oleh anak keturunannya.
kecuali di Kitab Fathul Bari jilid keempat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memang menyebut sebagian ulama Syafi'i menganjurkan untuk menanam rumput-rumput pohon-pohon di atas kuburan. Kenapa? Pohon itu makhluk yang banyak bertasbih. Alasannya begitu. Di bawah ada mayit, di atas ada makhluk yang bertasbih. Bukan di tembok maksudnya. Jangan di tembok. Mendingan ditanam pohon-pohon seperti di Pondok Kelapa kan rumput-rumput. Itu bagus. Itu untuk menutup peluang menembok kuburan. Di samping rumput itu bertasbih. Atau sekalian aja tanam pohon mangga. Oh, insya Allah subur. Berani makan mangga di kuburan? Saya belum pernah, tapi kalau ditawari insya Allah saya makan. Udah, ada yang lain? Kenapa? Silakan. Ada doa yang dicontohkan Nabi kita untuk terhindar pas sakaratul maut itu tergoda setan. Kalau Ya. dasar kubur kan ada. Berdasarkan kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menganjurkan membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Maksudnya tergelincir di ujung hidup. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kami rahmat. Tafsirnya rahmat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa dicek di kitab At-Tadhkirah. Ya, saya tidak ngisi pengajian itu tapi tahu ya sedikit banyak tahu isinya. Udah, ada yang lain? Selain kematian ya? Masalah lain Ustaz. Ya. Masalah doa berlindung dari angin ahmar itu bagaimana Ustaz? Angin ahmar apa maksudnya itu? Angin Rihul Ahmar ya? Iya yang angin darah hitam. Iya, Rihul Ahmar. Sebentar. Bapak dapatkan angin ahmar itu dari mana? Dari TikTok. Saya baca Dari TikTok. Dari buku, ya buku. Buku. apa namanya? Tafsirnya itu terhindar dari penyakit stroke. Nailul Ahmar. Kalau saya Rihul Ahmar itu ada, saya pernah lihat di TikTok ada Rihul Ahmar. Ada. Sebentar. TikTok sama YouTube itu bedanya apa? Nggak tahu kalau ada seperti Sama kan? Sama video kan? Rihul Ahmar. Ada darah-darah. Kalau angin itu rih. Rihul Ahmar. Merah itu bahasa Arabnya ahmar. Itu lagi viral di TikTok, Mas. Coba carikan lafadz hadisnya, insya Allah saya bisa deteksi. Ya udah, nanti boleh Bapak nanti SMS. Yang jelas kalau di kitab tauhid, la tasubburri, jangan kalian cela maki itu angin. Kalau melihat angin yang tidak kalian sukai, nah di situ kan ada doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin ini dan aku mohon kepadamu berlindung dari keburukan yang dibawa oleh angin ini. Kalau di Quran ada beberapa angin yang bisa merusak pepohonan sehingga pada mati. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin dzalamu anfusahum. Perumpamaan kehidupan dunia orang yang berinfak itu adalah ibarat angin menerpa pohon-pohon yang akhirnya pohon pada mati. Apa itu? Ini bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika minar rihul ahmar. Minar rihi, habis min pasti kasroh. Minar rihul ahmar waddamil aswad waddail akbar. Rawahu. Nah itu, ya udah. Tapi insya Allah ketemu. Jadi insya Allah ketemu. Tapi kalau tidak ketemu berarti tidak dikenal. Dilakukan. Yes. Kalau dulu santri kan
untuk mencari hadis itu membuka kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fadil Hadis. Panjangnya dari sini sampai tembok situ. Jadi Bapak baca hadis apa, potongan satu kata aja, saya bisa menyeleksi nanti di kitab apa. Tapi sekarang kan sudah ada laptop. Ada fasilitas namanya Maktabah Syamilah. Nanti kalau saya klik ternyata tidak ada, nah berarti nggak tahu itu siapa yang ngarang. Gitu ya Pak ya. Rih Al-Ahmar. Coba nanti saya buka. Alhamdulillah jam 8 tepat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.